Waalaikumsalam. Nah, baik, di sini contoh dari attending, mempersilahkan masuk ya. Mari silahkan masuk. Iya, Pak. Pintunya boleh ditutup, Mas? Baik, Pak. Ya. Baik, contoh lain dari keterampilan attending ini yang selanjutnya yaitu mempersilahkan duduk seorang konseli. Mari silahkan duduk. Terima kasih, Pak. Mohon maaf sebelumnya masih berantakan. Pak, Bapak. Nah, baik, masih dalam keterampilan attending yaitu di mana seorang konselor itu mempersiapkan diri agar dirinya itu baik dalam fisik maupun psikis. Nah, harus bersikap tentunya diiringi dengan perilaku. Mendengarkan apapun yang dilontarkan oleh klien, mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini terlihat saya menyampingkan tugas saya atau pekerjaan saya. Saya lebih mementingkan seorang klien yang datang jauh-jauh bertemu dengan saya. Jadi saya menyampingkan pekerjaan saya terlebih dahulu. Saya lebih mementingkan klien. Mas, boleh disimpan dulu HP-nya biar lebih fokus. Oh, iya, Pak. Baik, siap. Sebentar dulu ya, Pak. Dengan Mas siapa ya? Saya dengan Mas Dian Zainal, Pak. Oh, Masnya biasa dipanggil siapa ya? Nah, baik, masih di keterampilan attending. Yang pertama yaitu hal apa saja yang ada dalam attending. Nah, yang pertama yaitu ada posisi dan jarak duduk. Nah, di sini posisinya si konselor dan si konseli ini harus tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Nah, kalau bisa posisi seorang konselor yaitu saya sendiri itu agak menyerong, tidak terlalu lurus menghadap ke si konseli. Nah, posisi badan itu tegar merupakan bentuk kalau si konselor saya itu tandanya itu memerhatikan. Lalu ada isyarat gerak tubuh. Nah, lalu ada yang namanya ekspresi wajah. Yang selanjutnya yaitu kontak mata. Nah, ini juga harus perlu diperhatikan. Bisa kita lihat kontak mata antara si konseli dan si konselor itu jaraknya itu hanya diperbolehkan dari leher ke atas. Nah, itu kontak mata juga harus diperhatikan. Yang selanjutnya hal apa saja dalam attending ini harus diperhatikan yaitu volume suara konselor. Nah, si konselor itu volume suaranya itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pelan. Jadi ya normal-normal saja, yang penting satu sama lain itu saling mendengarkan dan terdengar gitu satu sama lain. Nah, itu juga bisa menyesuaikan keadaan juga sih. Nah, tergantung situasi dan kondisi. Dan yang terakhir yaitu mendengarkan. Sejatinya kan seorang konselor itu menjadi pendengar yang baik. Nah, begitu. Kalau saya cukup dipanggil Rian aja, Pak. Oh iya. Iya. Berarti saya nanti manggilnya Mas Rian ya? Iya. Oh iya. Ngomong-ngomong, Mas Rian ini asalnya dari mana ya? Kalau saya, Pak, asalnya dari Pangandaran, Jawa Barat. Pangandaran itu ada ininya enggak sih? Kayak
tempat wisata yang khas atau makanan yang khas itu ada nggak? Ada Terkenalnya itu dengan apa gitu Pangandaran tuh? dengan tempat wisatanya ya. Oh, tempat. Nah, di poin kedua yaitu ada yang namanya keterampilan opening. Opening yaitu teknik dasar mengawali atau membuka hubungan melakukan wawancara konseling, yaitu membuka sesi percakapan. Nah, pembukaan adalah keterampilan perilaku membuka memulai komunikasi hubungan konseling. Nah, tujuannya yaitu memberikan kenyamanan terhadap klien dan bisa optimal tentunya dalam proses konseling. Nah, di keterampilan opening ini itu ada yang namanya pengambatan nonverbal dan pengambatan verbal. Seperti yang tadi saya peragakan yaitu memberhentikan aktivitas. Nah, saya akan memberhentikan aktivitas saya sendiri ketika ada klien yang masuk ke ruangan saya. Nah, begitu. Terus saya juga udah membuka pintu, menjabat tangan atau senyum. Nah, mempersilahkan masuk. Nah, terus mendampingi konseli duduk. Nah, begitu. Mempersilahkan duduk. Nah, itu pengamatan contoh pengamatan nonverbal. Nah, yang contoh opening yang verbal itu kayak gimana? Ya kayak tadi, seperti memberi salam, menjawab salam, terus pujian atas kedatangan konseli. Nah, menanyakan kabar juga merupakan keterampilan opening. Nah, begitu. Wisata Biasanya sering banyak saya lihat yang mengunjunginya itu ya pasir putih sama Grand Canyon Pak. Oh, Grand Canyon. Sama ini juga Batu Karas juga. Oh iya. Banyak soalnya di sana itu wisata yang sedang dikunjungi. Sekarang malah ada yang baru lagi. Saya juga sama dari Jawa Barat, cuman beda aja kan. Saya dari Jawa Barat, tapi asalnya Indramayu, beda kabupaten. Ngomong-ngomong Mas Ren ini. Nah, di situ tadi saya itu mengembangkan keterampilan opening. Nah, yaitu inisiasi pembicaraan. Nah, inisiasi pembicaraan yang pertama yaitu topik netral. Nah, bahan pembicaraan yang sifatnya umum dan tidak menyinggung perasaan klien, misalnya hobi, peristiwa hangat, kondisi cuaca, potensi dan asal lingkungan konseli. Nah, tadi itu kan saya menanyakan tentang pariwisata atau hiburan atau ya dia itu kan asalnya dari Pangandaran. Nah, dia itu di Pangandaran itu apa aja sih? Nah, begitu kan ada apa aja sih? Apakah pariwisatanya ataukah makanan khas? Nah, itu kan termasuk topik pembicaraan yang sifatnya umum. Nah, begitu. Itu contohnya. Statusnya apa nih? Atau mahasiswa atau udah bekerja? Statusnya masih mahasiswa. Ya. Berarti merantau ya? Ya, merantau dari Pangandaran di Jogja. Ngomong-ngomong Mas Rian ini dari universitas apa ya? Dari kampus mana? Saya dari kampus Universitas PGRI Yogyakarta. Sekarang udah semester berapa? Sekarang udah semester 5 Pak. Jadi baru 2 tahun setengah. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan bimbingan dan konseling. Alhamdulillah. Ya. Nah, yang selanjutnya yaitu masih dalam keterampilan opening, yaitu ada yang namanya transisi pembicaraan. Transisi pembicaraan yaitu
Maksudnya di sini itu perpindahan dari topik netral ke permulaan konseling. Nah, jadi topik netral kan yang tadi ketika menjelaskan tentang pariwisatanya apa aja, makanan khas apa aja. Nah, di sini ke transisi yaitu perpindahan dari topik netral ke permulaan konseling. Menggunakannya apa? Menggunakan kalimat jembatan, misalnya ya setelah kita ke topik netral yang tadi, nah itu barangkali ada sesuatu hal yang perlu kita bicarakan bersama, nah gitu bla 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 bla. Semoga sukses ya. Syukur bisa seperti Bapak gitu. Ya, amin. Bisa bantu-bantu sekolah gitu ya. Ya. Mas Rian, ini Mas Rian ini jauh-jauh datang ke sini ini ada tujuan apa ya? Kok kelihatannya ada masalah yang sangat berat yang dihadapi, itu kenapa ya Mas Rian? Nah, baik, yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada keterampilan acceptance. Keterampilan acceptance atau penerimaan merupakan cara bagaimana konselor melakukan tindakan agar konseli merasa diterima dalam proses konseling. Dapat disimpulkan, keterampilan acceptance adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman. Nah, begitu. Nanti Mas Rian itu di sini kalau bisa itu cerita dengan sejujur-jujurnya. Kan saya di sini sebagai konselor, ya kan? Nah, Mas Rian sebagai konseli atau klien. Nah, nanti Mas Rian itu kalau bisa cerita dengan sejujur-jujurnya agar nanti bisa disimpulkannya itu gampang. Nah, dan saya juga sebagai konselor akan menjaga rahasia dari kliennya. Nah, begitu. Nah, baik Mas Rian, silahkan. Ada masalah apa? Yang pertama saya jawab. Nah, baik. Masih pada keterampilan acceptance. Nah, di keterampilan acceptance yaitu ada bentuk-bentuk keterampilan acceptance atau contoh keterampilan acceptance, yaitu ada yang verbal dan ada yang non verbal. Nah, contoh keterampilan acceptance yang verbal itu seperti apa? Seperti saya itu mendengarkan klien dan berbunyi oh ya sambil mengangguk-anggukan kepala. Nah, begitu. Jawab mengenai maksudnya, tujuannya ya Pak. Ya, boleh. Tujuannya ke sini mendatangi Bapak itu ya ingin konsultasi mengenai masalah yang sedang saya hadapi selama ini. Masalahnya yaitu mengenai semangat belajar kita. Jadi selama pandemi ini kuliah saya itu online semuanya. Jadi Nah, bentuk yang non verbalnya sendiri yaitu seperti anggukan kepala condong ke depan. Nah, perubahan mimik wajah. Nah, memelihara kontak mata. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, antara leher sampai ke atas. Nah, tadi kan si konseli itu bilang kalau semangatnya dia itu turun gara-gara belajar online, gara-gara pandemi. Nah, pandemi terus berakibatkan ke sistem pembelajaran yaitu di offline kan. Nah, semangat dia itu turun. Nah, saya merasa keberatan dengan adanya dunia online ini. Semangat belajar jadi turun. Berarti yang mengakibatkan Mas Rian ini semangat belajarnya turun itu gara-gara online itu tadi ya? Iya. Oh, di lain sisi juga ada pandemi gitu kan? Iya. Masalahnya kayak gini. contoh lain dari acceptance verbal plus non verbal yaitu saya itu menanyakan kembali kepada si konseli ini, si klien ini, apakah ada masalah lain yang dialami oleh
si klien ini. Nah, begitu. Ada masalah lain nggak sih yang dirasakan Mas Rian itu yang sekiranya yang membuat semangat belajarnya Mas Rian ini turun? Ada Pak. Jadi karena pandemi ini ya Pak. Jadi saya sering begadang itu Pak. Sering tidur tidak teratur, akibatkan yang lainnya itu tugas-tugas yang lainnya itu banyak numpuk gitu Pak. Karena ya tadi motivasinya kurang, jadi kayak menyepelekan gitu ada kuliah online ini. Jadi semena-mena kayak nanti aja gitu. Untuk selama kuliah di pandemi, ada nggak sih bedanya menurut Mas Rian ini kuliah di offline sama kuliah di masa pandemi? Ada nggak? Ada Pak, jelas itu ada bedanya sekali. Beda sekali Pak antara kuliah online sama offline. Kalau kuliah offline itu lebih enak. Maksudnya kita interaksinya dari responnya itu bagus, lebih efektif dibanding dengan kuliah online. Kuliah online itu selain tidak efektif lah. Jadi antara respon baik guru dengan klien itu susah. Selain itu juga ada hambatan kalau misalkan apalagi di tempat-tempat yang kayak pegunungan itu, misalkan yang pedesaan itu untuk jaringannya itu susah. Jadi kalau misalkan ada hujan atau apa gitu Mati bisa lampu, menghambat mati atau lampu. mati lampu juga. Ada angin besar bisa mati lampu juga. Jadi hambatan kami, jadi ya prestasi itu bikin semangat belajar itu bikin turun drastis sekali. Nah, untuk selama kuliah masa pandemi nih Mas Rian, Iya. itu apakah daftar hadir Mas Rian itu aman-aman saja atau gimana? Soalnya kan tadi Mas Rian bilang kan kalau saya itu malah lebih suka begadang gitu. Kalau dibanding dengan yang offline itu sekarang malah banyak bolong-bolongnya. Oh, Jadi banyak bolong-bolongnya karena tadi yang tidak teratur itu Pak. Jadi kadang tidak teratur tidurnya sehingga yang besoknya harusnya kuliah pagi-pagi harusnya kuliah karena begadang. Mengakibatkan saya itu kuliah itu gak mengikuti perkuliahan. Jadi banyak yang bolongnya ya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada keterampilan paraphrasing. Nah, keterampilan ini yaitu merefleksikan, menegaskan kembali hal-hal yang penting kepada klien secara lebih jelas dan menggunakan kata-kata konselor sendiri. jadi bisa disimpulkan kan tadi masalahnya Mas Rian itu semangatnya kurang gara-gara pandemi gitu kan. Online semua. Nah, kira-kira yang diinginkan Mas Rian ini apa? Kalau yang diinginkan saya itu ya jelas kuliahnya offline, tetap muka dengan guru. Nah, baik, masih dalam keterampilan paraphrasing. Di keterampilan ini juga dikatakan cara merangkum kembali inti ungkapan klien dengan menggunakan kalimat yang mudah dan sederhana. Dengan kata lain, konselor perlu mengonfirmasi kepada konseli bahwa apa yang ia tangkap sesuai dengan apa yang dimaksud dan dirasakan oleh si konseli. Nah, di sini juga ada yang namanya fungsi keterampilan paraphrasing. Nah, fungsinya yang pertama yaitu menyatakan kepada klien bahwa si konselor ini memahami pembicaraan apa yang dibicarakan oleh si konseli. Terus, fungsi yang lain yaitu mendorong klien mengungkapkan ide atau mengembangkan ide pemikirannya. Terus
membantu klien memusatkan pembicaraan pada situasi kejadian, ide tingkah laku tertentu agar pembicaraan dalam proses konseling ini tidak kemana-mana. Jadi saya berpihak antara konselor antara guru dan siswanya itu bisa belajar itu bisa lebih efektif, lebih nyaman, lebih pokoknya serba enak. Nah, di keterampilan para prasing ini juga perlu diketahui kegiatan yang perlu dilakukan oleh seorang konselor yaitu dengan teliti mendengarkan pesan utama konseli, menyatakan kembali kepada konseli dengan meringkas sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami oleh si konseli. Nah, terus juga ada mengamati apakah si konseli ini memberi respon yang tegas terhadap pernyataan yang tegas terhadap apa yang telah diungkapkan si konseli. Pas. Tapi kan keadaannya lagi kayak gini kan, jadi ya semoga saja nanti di tahun 2021 atau semester 6 itu kapan? Semester 6. Ya semester 6 itu diharapkan bisa offline. Jadi kan tadi Mas Rian itu bilang kalau sering begadang kan. Nah, mungkin Mas Rian itu malasnya itu kan dilihat dari dilihat dari faktanya kan, kalau kuliah online itu kan pusat perhatiannya itu bisa terbagi kan. Oh ya, baik Mas Rian, kan tadi Mas Rian kan bilangnya suruh belajar begadang, suka begadang. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu ada keterampilan merefleksikan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mencerminkan, merefleksikan itu mencerminkan. Nah, teknik ini merupakan keterampilan konselor untuk merespon keadaan perasaan klien terhadap situasi yang sudah dihadapi. Jadi seperti si konselor itu mengekspresikan apa yang telah dialami oleh si konseli. Ya seperti pemberian empati lah begitu. Saya juga bisa merasakan apa yang Mas Rian rasakan gitu kan. Tadi kan Mas Rian kuliahnya online itu kan jadi malas. Iya, betul. Nah, mungkin di situ itu saya berhubungan dengan empati, jadi saya itu mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh si klien. Nah, saya itu mencoba merasakan, saya itu mencoba memberikan keterampilan merefleksikan atau keterampilan empati. Oh iya, baik Mas Rian. Dari penjelasan tadi saya bisa merasakan apa yang Mas Rian rasakan. Nah, Mas Rian kan males nih kuliah online. Nah, mungkin Mas Rian itu biasanya kan kuliah online kan bisa dikerjakan sambil nyuci motor, sambil nyapu atau sambil bersih-bersih. Nah, begitu sambil naik mobil begitu kan, sambil tiduran. Nah, mungkin di situ yang membuat Mas Rian itu males. Nah, beda sama kuliah yang offline. Nah, offline kan kita masuk kelas jadi satu, jadi fokus itu tidak terbagi. Nah, untuk keterampilan refleksi ini juga dapat tercapai jika dalam konseling terdapat keterbukaan. Nah, kerelaan jika ada ketegangan, kedekatan dan objektivitas. Seperti yang saya lakukan di sini, yaitu si konseli ini
berkata dengan jujur, dengan sejujur-jujurnya, sehingga itu juga mempermudah untuk saya selaku konselor. Nah, tujuan keterampilan merefleksi. Nah, yang pertama yaitu memperoleh kejelasan tentang perasaan konseli tentang suatu peristiwa. Nah, di sini saya sedang mencerminkan tentang perasaan apa yang dialami oleh si konseli. Nah, terus konseli merasa dimengerti perasaannya. Nah, karena saya juga sedikit demi sedikit memberikan solusi kepada si konseli. Yang terakhir yaitu mengarahkan pembicaraan yang lebih dalam terkait perasaan konseli. Nah, begitu. Di kelas itu kan fokus ke dosennya atau ke gurunya yang sedang mengajar. Beda kalau yang online. Yang online itu kan fokus kita itu terbagi. Kalau misal jam 7 pagi nih, kita biasanya sedang sarapan atau sedang ngantuk-ngantuknya begitu kan. Nah, di lain sisi itu ada kuliah online. Nah, kita itu sekedar masuk terus bisa ditinggal tidur begitu kan. Nah, bisa sambil makan gitu. Mungkin di situ yang membuat Mas Ren itu malas. Kalau yang tadi gitu kan, yang masalah begadang, nah begadang itu kan Mas Ren bisa ini kalau tahu lah kalau besok itu kuliah pagi, kalau malam jam begadang itu kan pasti Mas Ren itu tidak akan bisa berangkat kuliah kalau offline nih. Nah, jadi kayak mempunyai tanggungan, mempunyai tanggung jawab begitu kan. Beda kalau kuliah online kan, Mas Ren mau malam jam begadang, mau malamnya ngapain sampai pagi begitu kan, bodo amat. Soalnya kan besoknya. Nah, di sini saya memberikan sedikit demi sedikit treatment kepada si konseli, karena saya juga kan sudah mencerminkan perasaan dengan menggunakan keterampilan empati kepada si konseli. Nah kan orang tinggal buka HP, masuk, udah tinggal tidur bisa. Nah, itu mungkin menjadi faktor gitu kan. Iya. Jadi Mas Rian itu merasa menyepelekan. Nah, baik Mas Rian, tadi kan Mas Rian udah kekeh banget begitu kan, ingin melaksanakan kuliah secara offline. Nah tadi di lain sisi itu kan sekarang lagi masa pandemi, jadi kan kuliah offline itu kan masih belum bisa dilaksanakan gitu kan. Nah baik, yang keenam yaitu ada keterampilan konfrontasi. Nah, keterampilan konfrontasi di sini yaitu dalam wawancara terdiri dari ungkapan atau pernyataan kontradiktif dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku. Nanti habis ini ada contohnya. Jadi saya selaku konselor itu menanyakan kepada klien apakah sudah paham atau belum, apakah sudah bisa menerima atau belum, ataukah masih kekeh untuk kuliah atau sekolah offline sedangkan keadaannya masih pandemi seperti ini. Nah begitu. Berhubung ada pandemi, nah apakah Mas Rian sudah bisa menerimanya? Untuk sementara ini tidak bisa kuliah offline, sedangkan Mas Rian itu masih bersemangat untuk kuliah offline. Gimana? Iya Pak, bisa saya terima Pak. Sepertinya dengan jawaban Mas Rian ini nggak cocok. Nah, jadi di keterampilan konfrontasi di sini itu ketika si klien itu menjawab iya atau bisa menerima, nah itu terdapat ketidaksinkronan antara ucapan dan hati.
Nah, begitu. Ya, contohnya itu seperti tadi. Nah, Dengan jawaban Mas Rian ini kurang yakin ini, kurang cocok dengan apa yang dijawab Mas Rian ini. Soalnya dari jawabannya itu sudah apa ya, terpaksa begitulah. Baik Mas Rian, dengan jawaban Mas Rian yang seperti tadi dengan nada yang seperti itu kayaknya kurang yakin dengan jawaban Mas Rian. Nah, baik, yang ketujuh yaitu ada keterampilan summarizing. Nah, bahasa lain summarizing yaitu ada merangkum atau meringkas, itu summarizing. Keterampilan yang digunakan konselor menyimpulkan atau meringkas mengenai berbagai hal yang telah dikemukakan oleh klien pada proses komunikasi konseling. Nah, jadi di gambaran sebelumnya di proses konfrontasi, lalu di proses summarizing ini yaitu menyimpulkan kembali yang sebelumnya itu pembahasannya kemana-mana, terus diluruskan kembali. Nah, jadi konselor dalam merangkum harus mampu menganalisis. Nah, di sini tuh kita dapat menganalisis. Nah, saya itu mencoba menganalisis dan mengikat dalam suatu peringatan singkat tentang ide-ide dengan perasaan klien. Merangkum merupakan mengemukakan inti dari percakapan dengan mengumpulkan poin penting dan isi pembicaraan serta melibatkan perasaan yang telah dilontarkan oleh klien. kayak gini aja Mas Rian. Jadi kan apa, masanya masa-masa pandemi kayak gini kan. Nah, Mas Rian itu sebisa mungkin yang pertama itu tetap menjaga kesehatan sesuai protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, agar apa? Ya agar ya pandemi ini cepat berlalu lah. Nah, jangan sampai terus menerus, nah begitu kan. Nah, untuk masalah Mas Rian yang tadi malas-malasan begitu kan. Nah, seperti kurang memperhatikan dosennya di HP begitu kan. Nah, solusinya ya Mas Rian itu sebisa mungkin itu diperlakukan seperti kuliah pada biasanya. Cuman bedanya ya kalau online itu via HP. Nah, dosen itu berusaha. Nah, di sini juga saya menyelingi beberapa treatment apa yang harus dilakukan oleh si konseli. Alangkah baiknya itu seperti apa. Nah, begitu. Menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan kepada mahasiswanya. Nah, mahasiswa juga harus berusaha dong menerima atau mencari atau meringkas apa yang disampaikan oleh dosen. Nah, begitu. Nah, ya sebisa mungkin Mas Rian itu kalau sedang kuliah online itu tidak melakukan hal-hal yang lain. Misal Mas Rian itu sedang kuliah online nih jam 7 pagi. Nah, Mas Rian itu jam 7 pagi itu malah masih ngantuk, masih tiduran, masih main-main gitu, masih ngasih makan burung. Nah, kalau bisa itu ya udah siap-siap berpakaian rapi layaknya mahasiswa begitu kan, langsung mengikuti kuliah online secara daring. Nah, gitu. Tetap mencatat, mencatat apa yang disampaikan oleh dosen. Nah, yang lain juga agar apa? Agar fokusnya Mas Rian itu tidak terbagi-bagi. Nah, begitu. Jadi ya fokus lah. Ya seakan-akan seperti di dalam kelas saja. Nah, begitu. Nah, di lain sisi
Mas Rian itu tadi suka begadang gitu kan. Ya. Nah, suka begadang. Nah, kalau bisa Mas Rian itu pintar-pintar. Misal besok ada kuliah nih, Mas Rian itu dalam 1 minggu libur itu hanya di hari Sabtu dan di hari Minggu. Nah, Mas Rian itu harus pintar-pintar memanajemen waktu lagi. Nah, saya mau begadang kalau malam Sabtu sama malam Minggu, karena malam Sabtu dan malam Minggu itu saya tidak ada jam perkuliahan. Begitu. Kalau malam Senin Mas Rian begadang atau malam Rabu Mas Rian begadang, itu kan pasti besoknya ngantuk begitu kan. Nah, di ngantuk itu juga itu akan mengganggu fokus Mas Rian dalam melakukan kuliah online gitu. Nah, ya yang semangat lah begitu. Jadi pintar-pintar memanajemen waktu aja. Nah, mungkin bisa dipahami Mas Rian. Baik Pak, bisa dipahami. Oh, bisa dipahami, alhamdulillah. Mas Rian bisa diterima. Bisa diterima. Baik, sekian. Baik Mas Rian, apakah Mas Rian bisa menyimpulkan dari solusi yang tadi saya berikan? Insya Allah Pak, saya bisa menyimpulkannya. Nah, di situ tadi saya bertanya kepada klien, apakah klien itu sudah bisa menyimpulkan atau belum. Itu sebagai tanda bahwa si klien itu sudah benar-benar menerima treatment dari saya selaku konselor. Bagaimana Mas Rian dari penjelasan solusi yang saya berikan tadi, apakah Mas Rian bisa menyimpulkan? Insya Allah Pak, saya bisa menyimpulkannya. Jadi yang saya tangkap itu solusi yang diberikan oleh Bapak kepada saya itu yang pertama, saya harus manajemen waktu. Jadi mengatur waktu dengan secara baik-baik agar saya itu absensinya tidak bolong-bolong dan belajarnya itu lebih efektif dibandingkan saya ketika saya tidak bisa memanage waktu dengan baik. Yang kedua, mungkin saya harus tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Jadi jangan sampai protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu saya labrak. Agar kenapa? Agar pandemi ini bisa berakhir. Jadi untuk mengurangi rantai memutus rantai COVID ini. Iya. Kalau bisa nanti begadangnya juga dikurangin ya Mas Rian. Iya, ya itu jelas itu harus begadangnya harus dikurangi. Baik Mas Rian, kira-kira mulai kapan nih Mas Rian akan memulai solusi-solusi memulai apa yang harus. Nah, yang selanjutnya saya juga selaku konselor itu kan tidak bakal langsung melepas tangan begitu saja. Otomatis kan saya selaku konselor kan masih tetap mengontrol perkembangan si klien. Apakah si klien ini setelah saya beri treatment dan pengentasan masalah, apakah klien ini akan berkembang atau masih seperti tetap saja. Nah, begitu. Nah, saya juga memberikan pengertian kepada klien kapan si klien ini akan melaksanakan treatment atau solusi-solusi yang sudah saya berikan. Nah, begitu. Seharusnya dikerjakan Mas Rian nih. Tadi kan Bapak sudah memberikan solusi kepada saya. Dimulainya itu dari sekarang saya mau coba menerapkan apa yang Bapak tadi arahkan sesuai solusi yang diberikan kepada saya. Jangan menunda-nunda. Saya mau berusaha menerapkan arahan dari Bapak dengan sebaik-baik mungkin. Oh ya baik.
Jadi nanti besok nih, Iya. besok Mas Rian langsung diterapkan begitu ya? Ya, siap. Betul ya. Saya juga merasa senang sih kalau dengan secepatnya begitu kan. Iya. Baik Mas Rian, setelah Mas Rian mengetahui apa yang saya solusikan tadi, nah katanya kan Mas Rian besok mau langsung menerapkan kan ya. Nah, apakah di situ Mas Rian ini masih merasa kesulitan atau masih merasa bingung atau masih stres gitu? Itu gimana Mas Rian? Apa yang Mas Rian rasakan sekarang? Kalau yang saya rasakan sekarang, ya, Iya. alhamdulillah dari penjelasan yang Bapak lakukan kepada saya itu udah dapat dipahami. Jadi tidak ada kesulitan, tidak ada lagi persoalan-persoalan yang perlu dijelasin lagi dan saya semuanya. Iya. Saya mencoba untuk mengaplikasikannya sesuai arahan yang Bapak kasih tahu kepada saya. Ya. Berarti Mas Rian sudah tidak bingung lagi ya, tidak merasa bingung. Iya, alhamdulillah. Yang selanjutnya Mas Rian saya rasa juga sudah sedikit membaik ini, agak baikan gitu kan. Nah, dia sudah paham. Nah, setelah itu saya juga kan tidak akan lepas tangan. Nah, di sini yang terakhir yaitu ada keterampilan terminasi atau termination skill, yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor untuk mengakhiri sesi atau proses konseling. Nah, kapan mengakhiri proses konseling? Nah, yang pertama, klien sudah mampu merasa atau mampu menggunakan sumber-sumber yang dimiliki atau menjelaskan masalah. Nah, tadi kan saya tanya si klien dapat merangkum. Nah, saya itu sudah yakin bahwa konselor itu sudah mampu menggunakan sumber-sumber yang dimiliki, dan saya juga sudah tanya kapan akan melaksanakannya. Kata si konselor itu dengan secepat-cepatnya. Terus saat merespon klien menjadi positif dan dapat menunjukkan pemahaman diri sendiri. Nah, si klien juga saya lihat itu sudah dapat memahami dirinya sendiri. Nah, terus bila sasaran dari kontrak atau sudah tercapai, seperti ya saya kan awalnya tidak membatasi waktu proses konseling. Nah, begitu. Saya juga pasti akan masih memantau Mas Rian nih sejauh mana perkembangan Mas Rian. Jadi langkah selanjutnya saya akan masih memantau Mas Rian. Nah, begitu. Nah, untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan nanti Mas Rian bisa datang ke sini lagi. Nah, bagaimana ya ini mungkin nanti di akhir sesi itu kita bisa tukar nomor HP. Nah, nanti Mas Rian itu sebelum ke sini itu bisa chat saya dulu, barangkali saya lagi ada tindakan di luar atau bagaimana. Nah, begitu. Nah, yang selanjutnya ya begitu, untuk tukar nomor HP ya kali habis ini ya, mungkin siap, bisa dicatat ini nomor HP saya. Oh iya Pak. Dicatat dulu aja. Iya Pak. Bentar Pak. Ya, Udah Pak. Udah saya simpan. udah kenalkan nama saya Udah. Bapak. Iya. Siap Pak. Iya. Baik, Mas Rian, nanti kalau Mas Rian ada kebingungan atau apa, itu bisa chat saya aja. Iya. Nah, tidak perlu datang ke sini.
kalau masih ada kesibukan sedikit begitu kan. Nah, nanti perkembangan selanjutnya nanti bisa saya pantau. Nah, begitu. Baik Mas Rian, mungkin bisa diakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika saya ada kesalahan begitu kan. Saya juga banyak terima kasih kepada Mas Rian yang jauh-jauh datang ke sini ya. Baik Mas Rian, hati-hati di jalan ya, jaga kesehatan juga ya. Mari. Ya, dari saya juga ini ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan solusi jadi mengentaskan masalah yang saya alami selama ini. Dan alhamdulillah solusi yang dari Bapak sampaikan kepada saya itu membuat hati saya itu tenang, sama udah ada gambaran dari Bapak. Hati-hati di jalan Mas Rian. Oke Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.少し歩き疲れたんだ少し歩き疲れたんだ月並みな表現だけど人生とかいう長い道を少し休みたいんだ少し休みたいんだけど時間は刻一刻残酷と私を引っ張っていくんだ Yeah 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 うまくいきそうなんだけどうまくいかないことばかりで部活にも泣いてしまいそうになる情けない本当にな惨めな気持ちなんか嫌というほど味わってきたし特に悔しさなんてものは捨ててきたはずなのに絶望抱くほど悪いわけじゃないけど欲しいものはいつも少し手には届か